Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak, saudara-saudara, hadirin kaum muslimin yang mulia. Allah telah membuat ketetapan dijadikan alam dunia ini darul asbab. Segala sesuatu terjadi dengan sebab-sebab. Dalam perkara asbab ini ada dua jenis asbab, yaitu asbab zahiriyah dan asbab ghaibiyah. Yang sebetulnya yang dominan atas ketentuan-ketentuan yang terjadi di alam ini bukan asbab zahiriyah, tapi asbab ghaibiyah. Allah jadikan asbab zahiriyah ini sebagai ujian, sebagai ujian. Tapi yang benar yang harus kita yakini adalah asbab ghaibiyah. Orang-orang yang hanya yakin dengan asbab zahiriyah, maka hidupnya akan sesat, akan tertipu. Dia tidak akan mencapai kesuksesan yang sebenarnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para nabi untuk memberitahu perkara ini kepada manusia, bahwa kita ini jangan yakin, jangan terkesan dengan asbab zahiriyah, tapi harus yakin dan terkesan dengan asbab ghaibiyah. Asbab zahiriyah misalnya yang berlaku secara umum di dunia ini, kalau kita sakit, kita pergi ke dokter, minum obat, tujuan untuk sembuh. Maka dalam perkara ini, kadang-kadang Allah sembuhkan, kadang-kadang tidak. Walaupun datang kesembuhan kepada kita dengan minum obat, dengan pergi ke dokter, ke rumah sakit, secara iman, secara agama, kita tidak boleh yakin bahwa sembuh datang kepada kita dari asbab obat, dari asbab dokter, dari asbab rumah sakit. Ini ujian saja. Tapi kita harus tetap yakin bahwa yang menyembuhkan penyakit kita ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan wahyu daripada Allah, bahwa yang kuasa menyembuhkan penyakit ini bukan obat, bukan dokter, bukan rumah sakit, tapi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran, فَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِي. Kalau kamu sakit, maka dialah Allah yang menyembuhkan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkuasa menyembuhkan penyakit kita ini dengan obat atau tanpa obat, dengan melalui dokter atau tanpa dokter, dengan melalui rumah sakit atau tanpa rumah sakit. Kita harus yakin. Dalam segala perkara ini kita lihat ada asbab zahiriyah, ada asbab ghaibiyah. Misalnya persoalan manusia di dunia sekarang perkara rizki. Untuk mendapatkan rizki, asbab zahiriyah yang diketahui oleh manusia ini, dia bekerja, berdagang, atau bertani, atau membuat usaha-usaha zahiriyah. Para nabi memberitahu bahwa rizki itu bukan dari toko tempat kita berdagang, bukan dari sawah ladang tempat kita bertani, bukan dari kantor atau pabrik tempat kita bekerja, tapi rizki adalah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah dakwah daripada para nabi. Berdasarkan wahyu daripada Allah, mereka mendapatkan wahyu daripada Allah, pemberitahuan daripada Allah, bahwa yang hakiki itu adalah asbab ghaibiyah yang tidak nampak di mata. Hadirin yang mulia, para nabi mempunyai keyakinan yang kuat terhadap asbab ghaibiyah ini. Sehingga banyak nabi dikatakan oleh kaumnya, oleh masyarakatnya, orang gila. Karena bertentangan dengan keyakinan kaumnya, masyarakatnya ketika itu. Pada umumnya mereka hanya terkesan, terpengaruh dan yakin dengan asbab zahiriyah. Kalau kita katakan rezeki itu daripada Allah, dia bilang betul daripada Allah. Tapi kalau nggak kerja bagaimana? Nggak dagang bagaimana? Sebab mereka sudah terpengaruh dengan asbab zahiriyah. Dari kecil sudah nampak. Kita dari kecil sudah dipengaruhi. Dan ini dianggap semacam ilmu. Kalau kita punya uang, ingin apa-apa kita bisa beli dengan uang itu. Baju kita pakai, boleh kita beli. Makanan yang kita makan, boleh kita beli.
Itu asbab jahiliyah. Asbab jahiliyah nampaknya uang yang mendatangkan benda-benda itu kepada kita. Tapi sebetulnya secara hakiki, secara sebenarnya, baju yang kita pakai daripada Allah, makanan yang kita makan daripada Allah, apa yang ada pada kita semua daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Nabi Isa mengatakan, sikap kita kepada Allah itu seperti sikap anak kecil kepada bapaknya. Anak kecil kalau ditanya, dari mana kamu dapat baju? Dari bapak. Dari mana kamu makan? Dari bapak. Dari mana kamu pakai sepatu? Dari bapak. Di mana kamu tinggal? Di rumah bapak. Nampaknya di anak kecil tahunya bapaknya. Begitulah kita sikap kepada Allah. Apa yang ada pada kita nih? Baju dari Allah, makanan daripada Allah, rumah tempat kita tinggal daripada Allah. Demikian juga kalau anak kecil tadi mengadakan perjalanan, diajak oleh ayahnya untuk berjalan. Misalnya dari Jakarta ke Surabaya, diajak oleh ayahnya. Dia cerita sama kawannya, saya besok diajak ayah ke Surabaya. Kawannya bertanya, kamu punya duit nggak? Dia bilang, ada ayah saya. Bagaimana kamu beli tiket kereta api? Ada ayah saya. Bagaimana kamu makan di sana? Ada ayah saya. Kamu belum pernah ke Surabaya, barangkali sesat di sana? Dibilang, ada ayah saya. Begitulah kita harus yakin kepada Allah seperti itu. Bukan yakin dengan uang yang ada pada kita, tapi yakin kepada Allah. Hapuskan keyakinan kepada asbab. Ini makna daripada, di antara makna daripada la ilaha illallah, tinggalkan keyakinan akan asbab. Bukan meninggalkan asbab, tinggalkan keyakinan akan asbab. Hadirin yang mulia, yakin dengan asbab zahiriyah ini adalah kebodohan. Kalau kita punya masalah, kita selesaikan dengan asbab zahiriyah saja, walaupun mungkin masalah itu Allah selesaikan, tapi dengan ini merusak iman kita. Hadirin. Iman kita jadi rusak. Kalau kita misalnya sakit, langsung saja kita pergi ke dokter, beli obat, atau tinggal di rumah sakit, tanpa melakukan asbab ghaibiyah, maka iman kita menjadi rusak. Hadirin. Lama-kelamaan kita akan yakin dengan asbab zahiriyah tadi. Penyakit sembuh karena obat, karena dokter yang ahli, karena rumah sakit yang bagus. Demikian hadirin yang mulia. Pada umumnya manusia di dunia ini, jangankan orang kafir, orang Islam pun mempunyai keyakinan yang salah hadirin. Tidak yakin dengan yang ghaibiyah ini. Yakinnya dengan yang zahir. Inilah yang akan menimbulkan masalah. Akan datangkan kesusahan kepada kita dengan yakin kepada yang zahir ini. Kesusahan di dunia dan terlebih-lebih kesusahan di akhirat nanti. Maka kalau seorang mati, yang pertama ditanya oleh Allah keyakinannya. Mar-Rabbuk? Siapa Tuhan kamu? Siapa yang memelihara kamu? Siapa yang memberikan rezeki kepada kamu? Siapa yang menyembuhkan penyakit apabila kamu sakit? Itu makna daripada Rabbuk itu luas. Maka kalau orang tidak kenal dengan Allah, hanya dengan yakin dengan asbab-asbab jahiliyah, dia tidak akan bisa menjawab pertanyaan ini. Maka dakwah para nabi terutama adalah mengenalkan Allah yang gaib dan mengenalkan ketetapan-ketetapan Allah yang gaib supaya manusia yakin. Para nabi memberitahu kepada kita, demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa yang benar masalah itu dapat diselesaikan dengan asbab ghaibiyah. Asbab ghaibiyah disebut asbab agama, asbabuddin. Kalau kita amalkan agama menjadi asbab menyelesaikan segala masalah-masalah. Para ulama membagi asbabnya hadirin kepada 3. Yang pertama disebut asbab julumat, asbab gelap.
Asbab julumati, asbab gelap, seperti tadi. Kalau kita sakit, kita beri obat, atau ke dokter, atau ke rumah sakit, itu asbab gelap. Tidak pasti, mungkin sembuh, mungkin tidak. Kalau kita mau dapat rezeki, kita tempuh asbab dagang, kerja, atau tani, ini juga asbab julumat, asbab gelap. Tidak pasti. Kita lihat kenyataan hari-hari, tidak pasti orang dagang itu dapat rezeki. Ada juga yang rugi. Tidak pasti dengan tani tidak dapat panen. Ada juga yang gagal. Tidak pasti kalau kita kerja dapat gaji. Ada yang ketipu, tidak dibayar gajinya. Maka itu asbab gelap. Yang kedua, asbab fitrah. Asbab fitrah itu lebih kuat daripada asbab gelap. Misalnya, sudah fitrahnya, api itu sifatnya membakar. Sudah fitrahnya daripada Allah, pisau itu bisa memotong. Itu fitrah. Tetapi ini juga tidak pasti, Allah masih bisa rubah. Bisa saja api tidak bisa membakar. Allah bisa rubah. Bisa saja pisau itu tidak bisa memotong. Allah masih bisa rubah. Jadi tidak pasti. Yang pasti itu adalah asbab agama. Barang siapa menjalankan agama, pasti Allah akan datangkan kehidupan yang baik kepada dia, dunia dan akhirat. Walaupun Allah berkuasa, tidak ada yang bisa melarang. Kalau orang mengamalkan agama, Allah susahkan hidupnya, dunianya dan akhiratnya, nggak ada bilang. Berkuasa. Tapi Allah berjanji tidak akan merubah ini, hadirin yang mulia. Pasti janji Allah. Orang yang mengamalkan agama, Allah akan datangkan kehidupan yang baik, dunianya dan akhiratnya. Kenapa kita jadi bodoh menempuh asbab-asbab yang gelap, yang tidak pasti? Kenapa tidak menempuh asbab yang pasti ini? Inilah kejahilan kita manusia sekarang, hadirin. Tidak mau menempuh asbab yang pasti. Tidak yakin bahwa dengan agama ini hidup kita akan bahagia dunia dan akhiratnya. Bahkan hadirin, begitu jahil umat di hari ini, mereka berpikir kalau mengamalkan agama itu akan sengsara. Ini kejahilan, hadirin. Sekolah tinggi-tinggi, dapat gelar banyak, tapi jahil. Tidak yakin dengan agama. Tidak yakin dengan Allah. Kalau diceritakan kepada kita bagaimana Allah menolong Nabi Musa alaihissalam dengan asbab tongkat saja. Tongkat itu mungkin dari bambu, mungkin dari kayu, artinya benda mati. Tapi dengan asbab tongkat itu, Nabi Musa bisa hancurkan Fir'aun dengan tentaranya. Di sebelah saya ada orang yang nyeletuk. Dia bilang kepada saya, itu tidak akan terjadi zaman sekarang. Nggak bisa, dia bilang. Saya bilang, kenapa nggak bisa? Ada bukti nyata kok, kelihatan begitu. Dia bilang, bagaimana buktinya? Saya bilang, waktu 11 November dulu di Surabaya, arek-arek Surabaya, kita memproklamirkan kemerdekaan waktu itu. Datang tentara sekutu, yaitu Inggris. Nah, mau merebut kembali Indonesia supaya di bawah jajahan dia. Nah, padahal kita sudah proklamir kemerdekaan. Maka area-area Surabaya yang dipimpin oleh Bung Tomo melawan itu tentara sekutu yang dengan pesawat, dengan senjata mesin. Melawannya itu hanya dengan bambu runcing saja. Tapi dengan teriakan Allahu Akbar. Nah, kalau menurut logika bagaimana mau menang bambu melawan pesawat mesin dari udara lagi? Nah, tapi kenyataannya kamu tidak bisa pungkiri, saya bilang itu sejarah. Nah, bagaimana kamu tidak yakin? Akhirnya dia mangut-mangut. Nah, jadi banyak bukti-bukti bahwa pertolongan Allah tuh bukan hanya kepada orang dulu saja. Orang sekarang pun sampai kiamat, kalau diamalkan agama pasti ditolong oleh Allah.
Hadirin yang mulia, para nabi memberitahu perkara ini supaya manusia itu jangan celaka, jangan binasa, jangan tersiksa di akhirat nanti. Betulkan yakinnya. Jangan yakin dengan asbab-asbab zahir ini. Itu ujian daripada Allah. Orang sekarang pada umumnya kalau pikir kalau banyak uang, jadi orang kaya, hidup akan senang. Itu pendapat keliru hadirin. Di Quran saja Allah ceritakan bagaimana kayanya Qarun, Fir'aun, Namrud. Tapi nyatanya hidupnya susah dan gagal. Sekarang pun banyak orang kaya, berkuasa, hartanya banyak, tapi hidupnya penuh masalah hadirin. Lebih susah daripada orang miskin. Jadi ini keyakinan yang salah. Buang keyakinan ini. Bahwa yang benar, asbab yang benar adalah agama. Kalau kita amalkan agama, taati Allah Subhanahu wa taala, Allah akan datangkan keadaan hidup yang baik kepada kita. Dunia kita dan akhirat kita. Memang hadirin yang mulia, dengan agama ini tidak langsung ada jatuh uang daripada langit misalnya. Tidak. Tapi secara ghaibiyah Allah selesaikan masalah-masalah kita. Allah berkuasa menyelesaikan masalah. Kadang-kadang melalui uang, melalui duit. Kadang-kadang tanpa uang, tanpa duit Allah selesai. Sering kita dengar kisah bagaimana istri Sayyidina Ali Fatimah radhiyallahu anha sakit. Orang-orang mengatakan penyakit ini bisa disembuhkan dengan memakan buah delima. Maka Siti Fatimah meminta kepada suaminya Sayyidina Ali untuk carikan delima. Sayyidina Ali mencari. Tapi karena bukan musim, susah dapat. Cari ke sana kemari. Tapi akhir-akhirnya dapat juga satu. Karena bukan musim ini. Sudah dapat satu. Dapat nyari susah-susah. Mau pulang ke rumah. Di tengah jalan ketemu nenek-nenek. Mempunyai penyakit yang sama dengan Siti Fatimah. Nenek itu minta itu buah delima. Sayyidina Ali lebih dahulukan agama. Karena kalau orang meminta itu kasih. Maka Sayyidina Ali kasih kepada nenek. Dia pulang ke rumah dengan tangan kosong. Kata Sayyidina Ali bilang sama Fatimah, maafkan saya. Sebetulnya saya nyari walaupun bukan musim dapat juga satu. Tapi di tengah jalan ada nenek-nenek sakit seperti kamu. Dia minta itu, maka saya kasih kepada nenek itu. Minta maaf, saya minta maaf. Jawab Siti Fatimah apa? Dia bilang, alhamdulillah berkat sedekah abang kepada nenek tadi, penyakit saya sembuh. Itu agama. Dengan amal yang Allah sembuhkan penyakit. Kekuatan amal menyembuhkan penyakit lebih kuat daripada obat dan dokter hadirin. Sekarang kalau kita punya duit untuk menyembuhkan penyakit kita ini dengan obat dan dokter, andai kata itu uang buat beli obat, buat ke dokter, disedekahkan. Walaupun tidak sebesar, tidak seharga obat, tidak seharga dokter, penyakit akan lebih cepat sembuh daripada kita beli obat dan ke dokter. Sebab sedekah itu sifat penyembuhan penyakit. Ini Allah yang memberitahu melalui nabinya. Kalau orang sekarang ini yakin hadirin yang mulia dengan perkara-perkara yang ditetapkan oleh Allah, maka hidupnya menjadi mudah hadirin. Tapi karena kita yakinnya dengan uang, masalah gampang jadi susah hadirin yang mulia. Hukuman daripada Allah karena yakin dengan uang hadirin. Karena yakin kita salah. Kerja keras untuk dapat uang banyak, akhirnya keluarkannya pun mudah juga hadirin. Sehingga keberkahan tidak ada. Satu-satunya jalan untuk memperbaiki kehidupan ini, baik dunia maupun akhirat, adalah agama. Tidak dengan cara lain. Kalau kita abaikan agama, walaupun kita maju dalam bidang-bidang lain, kehidupan yang baik tidak akan datang kepada kita hadirin. Allah telah contohkan di Quran, kaum Sabah maju dalam bidang pertanian,
sampai subur makmur, panennya luar biasa. Tapi karena tidak mengamalkan agama, Allah hancurkan mereka. Kaum Samud maju dalam bidang pembangunan, tapi tidak mengamalkan agama, Allah hancurkan hadirnya. Kaum Madian maju dalam bidang perdagangan, tapi tidak mau mengamalkan agama, Allah hancurkan. Kaum Ad maju dalam bidang kesehatan dan kekuatan jasad, tapi tidak mau mengamalkan agama, Allah hancurkan hadirnya. Kenapa kita tidak baca Quran dan renungi? Sekarang banyak orang sibuk dagang, ingin maju dalam dagang, agama ditinggalkan. Sibuk bertani, ingin maju dalam bidang pertanian, agama ditinggalkan. Sibuk membangun, agama ditinggalkan. Ini orang-orang rugi semua hadirnya. Allah sudah janjikan akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena jauh daripada agama. Ketetapan daripada Allah. Kalau masyarakat itu taat kepada Allah, Allah akan datangkan keadaan yang baik. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Kalau masyarakat itu iman dan taat kepada Allah, mengamalkan amal saleh, Allah akan datangkan keadaan baik. Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal saleh, yaitu menjalankan perintah-perintah Allah, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia orang beriman, pasti Allah akan datangkan kehidupan yang baik. Itu janji Allah SWT. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Andai kata penduduk satu kampung, satu negeri ini iman dan takwa kepada Allah, Allah akan bukakan pintu keberkahan di langit dan bumi.